Mereka seolah melewati pasar yang penuh dengan pedagang. Nggak lama kemudian, anak Harun ini pun ngerengek. Jadi dia tuh pengen dibeliin jajan di pasar itu. Nah, setelah itu akhirnya Harun pun berhenti dan membeli kacang rebus. Nah, ketika dibukanya, ternyata yang ada di dalam bungkusan tersebut adalah kembang 7 rupa yang biasa digunakan untuk sesajen. Banyak saksi yang mengatakan bahwa posisi patung gandrung ini seringkali tuh berubah-ubah, seolah patung itu sedang menarik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan aku di channel Rifaldi Alfi. Oke, jadi kali ini aku akan membahas tentang alas gumitir. Ojo di dheweke uga ben kewujudan. Sejak zaman dahulu, Gunung Gumitir ini menjadi jalur penghubung antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Gunung Gumitir sendiri menjadi satu-satunya jalur yang ada di lintas selatan Jawa, khususnya di ujung bagian timur. Nah, jadi aku akan merangkum misteri Gumitir yang beredar di kalangan masyarakat setempat. Jadi jika kalian melewati jalur ini, pasti kalian akan melewati alas Gumitirnya. Ya, meskipun kini sudah banyak dibangun warung-warung di sana, tetapi itu tidak juga mengurangi tingkat keangkeran di Gumitir. Oke, jadi menurut aku pribadi, angker itu adalah kata pertama yang terbesit ketika melewati jalur ini. Dan medan untuk melewati jalur ini bisa dibilang cukup mengerikan. Oke, jadi bayangin aja, di sana tuh terdapat ratusan lintasan lika-liku dengan bidang naik turun yang dikelilingi oleh rimbunan pohon tua yang akan menciptakan nuansa makin merinding. Bukan tanpa alasan alas ini terkenal dengan keangkerannya. Beragam kejadian mistis juga kerap terjadi di area jalur ini. Mulai dari kejadian kecelakaan yang mengerikan, tanah longsor yang terus-menerus, hingga teror mistis yang dialami oleh pengendara saat melewati jalur ini. Oke, jadi apa aja sih kejadian yang sering dialami oleh pengendara yang melintas di kawasan jalur ini? Langsung aja kita ke misteri Gunung Gumitir yang pertama. Konon katanya alas ini adalah lokasi para lembut Gunung Gumitir. Nggak jarang para pengendara yang melintas area ini seolah dinampaki kegiatan dari pasar setan. Nah, jadi ini ada cerita, ada seorang pengendara, sebut saja namanya Harun. Nah, Harun ini bersama keluarganya yang saat itu sedang dalam perjalanan mudik dan melewati alas Gumitir ini pada pukul 2 dini hari. Nah, ketika melewati area ini, mereka seolah melewati pasar yang penuh dengan pedagang. Nggak lama kemudian, anak Harun ini pun ngerengek. Jadi dia tuh pengen dibeliin jajan di pasar itu. Nah, setelah itu akhirnya Harun pun berhenti dan membeli kacang rebus. Nah, ketika dibukanya, ternyata yang ada di dalam bungkusan tersebut adalah kembang 7 rupa yang biasa digunakan untuk sesajen. Nah, jadi itu kejadian serupa tuh sering terjadi dialami oleh pengendara yang melintasi jalur tersebut. Dan ketika pengendara melihat pasar tersebut, jadi itu kelihatannya normal-normal aja, pasarnya tuh kayak pasar normal. Anehnya, rasa kecurigaan itu selalu muncul ketika selesai melewati jalur tersebut. Bahkan dari beberapa kisah juga itu ada yang menceritakan kalau siapa aja yang melewati jalur ini dengan membawa pusaka, itu pusakanya tuh akan hilang dengan sendirinya. Nah, jadi banyak juga yang meyakini kalau benda-benda yang mempunyai energi spiritual akan ditarik oleh alas angker ini. Jadi banyak yang tidak menyadarinya. Nah, oleh karena itu pasti alas angker ini menyimpan banyak sekali benda-benda pusaka yang tertinggal. Misteri Gunung Gumitir yang kedua. Rentetan kejadian mistis di alas Gumitir ini sering juga dikaitkan dengan adanya kerja paksa. Arwah-arwah pekerja paksa yang meninggal karena membangun jalur alas Gumitir. Banyak dari pekerja paksa yang meninggal karena kelaparan, karena bekerja terus-menerus dan tanpa mendapatkan upah.
Dan penduduk sekitar percaya bahwa arwah-arwah tersebut masih bergentayangan di sana dan menjadikan alas Gumitir sebagai rumah. Ada juga beberapa kisah dari pekerja penjaga terowongan kereta api yang mengakui seringkali mengalami hal yang tidak wajar, seperti munculnya suara tangisan orang minta tolong, bayangan sosok pekerja yang compang-camping di sepanjang jalur terowongan. Konon sosok mereka adalah para pekerja paksa yang mati kelaparan akibat rumusan. Memang saat pembangunan terowongan ini diyakini banyak sekali memakan korban. Awal mulanya memperkerjakan 100 tenaga paksa yang diperintah untuk membuat terowongan pada masa Belanda. Namun yang selamat hanya 5 orang. Dan memang ratusan mayat tergeletak menderita saat pembangunan jalur ini. Konon alas Gumitir juga menjadi sarana pembuangan mayat-mayat PKI. Mayat anggota PKI ini dibuang dan disebar di setiap tempat di alas Gumitir. Kira-kira lokasi pembuangannya berada di Watu Gundang, yang mana merupakan titik tertinggi jalan raya lintas Gumitir. Yang ketiga adalah Patung Gandrung di alas Gumitir. Nah, selain Pasar Setan, alas Gumitir juga menjadi lokasi berdirinya Patung Gandrung, ikon kota Banyuwangi. Patung Gandrung ini dibangun untuk penanda bahwa pengendara sudah memasuki kota Banyuwangi. Bukan sekedar patung, banyak saksi yang mengatakan bahwa posisi Patung Gandrung ini seringkali itu berubah-ubah, seolah patung itu sedang menarik. Selain jalanan, Gumitir juga mempunyai bangunan horor. Bangunan ini sudah ada sejak era Belanda dan sekarang sudah menjadi milik PT PN. Nah, bangunan ini adalah villa. Karena di kawasan Gumitir, artinya bangunan ini mempunyai panorama yang sangat indah. Dulunya bangunan villa ini masih digunakan untuk tamu PT PN, tetapi lama-kelamaan bangunan villa itu akhirnya terbengkalai begitu saja. Bukan tanpa sebab, karena banyak sekali yang mengalami kejadian horor saat menginap di villa tersebut. Nah, yang paling sering terlihat adalah penampakan dari noni Belanda yang kerap kali menampakkan diri di kawasan villa tersebut. Dan banyak orang yang percaya bahwa villa itu adalah istananya makhluk astral. Nah, yang lebih horornya lagi, di kawasan tikungan tepat di depan villa tersebut sering terjadi kecelakaan yang memakan korban. Yang keempat adalah hantu nebeng gonceng kepada para pemotor yang melewati area tersebut. Nah, selain Pasar Setan, jadi ada juga kisah yang sempat rame di media sosial bahwasanya ada sosok penampakan yang tiba-tiba digonceng oleh pengendara saat pengendara tersebut melewati Gumitir di tengah malam. Pengakuan ini dinyatakan oleh beberapa orang yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Pernyataan dari salah satu grup bus jurusan Jember Banyuwangi yang menyaksikan kejadian ini. Saat itu sekitar malam hari, bus ini melintasi area jalan Gumitir. Sekitar 15 menit pertama melewati jalur Gumitir masih nggak ada yang aneh. Semuanya masih terlihat wajar, tapi tiba-tiba ada seorang pemotor yang mendahului bus dan berkendara tepat di depan bus. Nah, kemungkinan pemotor tersebut mencari tambahan pencahayaan karena memang kondisi jalur Gumitir di malam hari itu sangat minim penerangan. Nah, nggak lama kemudian kondektur bisnya itu minta si sopir untuk menyalakan lampu dim. Hal ini bukan meminta si pengendara motor itu untuk minggir, tetapi sebagai isyarat karena si kondektur ini melihat hal janggal. Tapi si pengendara motor tak peduli hal itu. Nah, sampai akhirnya si sopir ini harus mengklakson beberapa kali hingga menimbulkan pertanyaan dari para penumpangnya. Nah, awalnya tuh hanya kondekturnya aja. Terus kemudian si sopir juga menyadari bahwa ada hal janggal pada pemotor tersebut. Tapi rupanya ada seorang ibu yang duduk di deretan bangku kedua dari depan yang ikut juga mencari tahu. Nah, setelah melihat, si ibu ini histeris dengan apa yang ia lihat. Nah, singkat cerita, hampir semua penumpang bisnya itu tersadar bahwa yang dibonceng oleh pemotor itu adalah sesosok pocong. Jadi si pocongnya ini duduk menyamping dan terlihat anteng. Dan singkat cerita, satu bis semua itu ketakutan. Nah, sampai melewati gapura perbatasan Jember Banyuwangi,
Akhirnya si pocong itu pun langsung hilang. Coba bayangin Rek, kalau kalian lewat area ini sendirian, terus ada penumpang yang gak diundang tiba-tiba nebeng di jok belakangmu, gimana? Mungkin ada juga dari kalian yang pernah mengalami hal mistis di area itu. Kalian bisa ceritakan di kolom komentar. Oke, buat kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Afi.